Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Siti Mahfuda, peserta ASA 2021, Angkatan 20, kelompok 1. Hari ini saya akan memaparkan tentang penerapan sistem merit agenda 3, implementasi reformasi birokrasi dan komitmen kepala daerah Kabupaten Hulu Sumatera Utara. Apa itu sistem merit? Sistem merit adalah kebijakan dalam manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil, wajar, tanpa diskriminasi. Komisi Aparatur Sipil Negara selaku lembaga yang diberi kewenangan mengawasi pelaksanaan sistem merit dan memiliki dasar-dasar hukum Undang-Undang Nomor 14 PP Nomor 11 Permen PAN LB Nomor 40 Tahun 2018. Reformasi birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih, dan perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dalam organisasi dan kode etik perilaku aparat negara. Pihak-pihak reformasi birokrasi pertama agen perubahan instansi pemerintahan, pimpinan untuk berorganisasi, kelompok atau kumpulan individu yang memiliki tujuan sama, unit kerja, forum agen pemerintahan, dan reformasi birokrasi internal. Ada 6 poin dalam sistem merit. Yang pertama, organisasi pemeriksaan, 2 rekrutmen, 3 pengembangan kapasitas, 4 penilaian kinerja, 5 promosi, 6 apresiasi. Tujuan sistem merit yang pertama, merekrut asesmen yang profesional dan berintegritas serta menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintahan sesuai kompetensinya. Yang kedua, mempertahankan ASN melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak. Tiga, mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat. Yang keempat, melindungi karir ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit, yaitu nepotisme dan primordialisme. Kemudian prinsip sistem merit. Yang pertama, perekrutan harus didasarkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, adil, terbuka. Yang kedua, pelamar kerja harus dihormati privasinya tanpa memperhatikan ras, warna kulit, agama, suku bangsa, jenis kelamin, usia, jenis kelamin, atau kondisi lainnya atau kecacatan. Yang ketiga, gaji yang diberikan untuk pekerja yang nilainya sama. Yang keempat, semua pekerja harus menjaga integritas dan perilaku. Yang kelima, tenaga kerja digunakan secara efektif dan efisien. Yang keenam, pekerja dipertahankan jika kinerja yang cukup serta diperbaiki apabila belum cukup. Yang ketujuh, pekerja diberikan pendidikan dan pelatihan. 8. Pekerja dilindungi dari tindakan paksaan sewenang-wenangan. Dan yang kesembilan adalah pekerja dilindungi dari tindak balas dendam. Permasalahan dilema sistem merit dan politisasi sangat terasa nuansanya dalam setiap pengangkatan jabatan ASN. Kemudian ASN dalam melaksanakan tugasnya diantaranya mengenai sistem yang tidak dan belum berorientasi pada kinerja pegawainya atau ketidaksesuaian dengan kualifikasi tenaga yang diperlukan. Kemudian SDM yang tidak merata, belum optimalnya komitmen dan kerjasama antara ASN dengan seluruh lembaga kementerian, lembaga pemerintahan pusat dan daerah. Kemudian kesejahteraan ASN masih belum merata. Implementasi. Tujuan penerapan sistem merit untuk mendapatkan pejabat-pejabat ASN yang berkompeten yang dapat diandalkan dalam pemberian pelayanan publik secara profesional, netral, tanpa adanya kepentingan publik politik. Dari itu sendiri, pengangkatan jabatan ASN untuk kepentingan politik belum ditemukan secara real. Karena jika terjadi kinerja pejabat tinggi dilakukan secara kompetennya dan kredibilitasnya. Selanjutnya, mengembangkan kompetensi merupakan salah satu upaya penting untuk menyeleksi ASN yang berkompeten. Dengan menggunakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki masing-masing ASN, penyederhanaan birokrasi sangat membantu dalam implementasian sistem kerja saat ini. Kemudian, kesejahteraan ASN, keluarga juga ada dari pemerintah daerah. Sistem merit salah satu sistem manajemen sumber daya manusia. Sistem ini
ini berkaitan dengan proses seleksi dan promosi pekerja. 2. Sistem merit tidak mempunyai standar tertentu. Semuanya tergantung pada peraturan masing-masing. Fungsi sistem merit adalah mencegah ketidakadilan dalam sistem perekrutan. Yang ketiga, sistem merit bertujuan untuk membangun bidang sumber daya manusia, aparatur, dan mewujudkan pegawai ASN yang profesional, berintegritas, netral, dan berkinerja tinggi. Keempat, perekrutan pejabat tinggi secara netral tanpa ada kepentingan politik. 5. Pengembangan kompetensi merupakan salah satu upaya penting untuk menyeleksi ASN yang berkompeten. Yang keenam, kesejahteraan tambahan ASN oleh pemerintah daerah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, comment, share. Terima kasih. Assalamualaikum.